Halo Gemini, Sun, Moon, dan Rising. Ketemu lagi dengan saya di Leksi Tarot. Ini untuk ramalan asmara kamu dari tanggal 13 hingga tanggal 19 Januari 2025. Selamat tahun baru buat teman-teman Gemini dimanapun kalian berada. Semoga diberikan rezeki yang berlimpah dan juga kebahagiaan. Tentunya kebahagiaan dalam hal materi, asmara, semuanya lah yang menjadi impian kamu ya. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Dianggap ini sebagai reading for fun, ya, jangan terlalu ditanggapi secara serius. Ada yang cocok ambil, nggak cocok udah abaikan. Oke, sesimpel itu. Eight of Wands, the Magician, Knight of Swords, Nine of Pentacles. Beberapa di antara kamu bakalan dealing dengan aktivitas yang rame, banyak, dan ini dalam waktu tertentu. Misalnya dalam satu hari ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan kamu lakukan. Kerja lah, yang ngurusin rumah lah, anak-anak lah, ada pertunjukan lah, atau mungkin ada semacam perjalanan juga di sini yang diurusin ya, banyak sekali ya. Ada King of Wands, ada semacam perjalanan, dan kalau kamu bisa menuntaskan aktivitas ini secara bersamaan semuanya dengan baik, tertata, teratur, dengan semangat, kalau ini rampung semua, maka kamu akan mendapatkan reward yang bagus banget. Akan ada kebahagiaan yang luar biasa. Ini walaupun bacaan asmara bisa jadi kena juga ke karir ya, atau ke bidang-bidang lainnya, jadi disesuaikan ya. Oke, ada The Magician. Ini kartunya kamu. The Magician, ada angka 8 nih di topinya. Ini angka 8 di topi merupakan simbol unlimited edition atau unlimited energy. Ada unlimited possibility ya, ada kemungkinan yang tidak terbatas. Artinya hal-hal yang tidak mungkin juga bisa mungkin. Ya, ada unlimited energy, artinya energi itu nggak ada habis-habisnya. Selama itu digunakan, dimanfaatkan sebaik-baiknya, diyakini, dikepercayai. Kadang ya seorang magician pun ya, walaupun dia lihai, sudah terlatih dia untuk melakukan trik-trik sulap di depan, di atas panggung, tapi jauh di dalam lubuk hatinya juga dia memiliki keraguan. Kadang dia ada juga keraguan dalam dirinya, aduh bisa nggak aku, mampu nggak aku, gitu ya kan. Nah, ini kadang bisa menurunkan semangat atau menarik kita ke belakang. Yang perlu kamu lakukan di sini adalah berdoa, meyakini kemampuan diri sendiri, bahwa kalau kamu banyak latihan-latihan dan kamu manfaatkan waktu kamu, misalnya sesibuk apapun kamu manfaatkan waktu kamu, misalnya untuk memberikan perhatian sama pasangan, untuk merawat tubuh kamu, merawat penampilan kamu, ini tentunya akan mempengaruhi keharmonisan, keromantisan di dalam hubungan. Ya, merawat hubungan ini bisa dalam bentuk penampilan kamu, penampilan pasangan, ataupun tata ruang di dalam rumah tangga, merawat anak-anak, ya walaupun sibuk tapi masih tetap memberikan perhatian di sini untuk membangun hubungan yang sehat, harmonis, dan enggak monoton. Saya melihat ini adalah sebagai kreativitas atau sebuah ada kegiatan-kegiatan yang dia nggak monoton gitu-gitu aja terus ya, harus ada inovasi di sana. Kalau magician itu tampil kan di depan ya, namanya dia bertunjukkan, dia nggak akan menunjukkan trik-trik sulap yang itu-itu aja terus ya kan. Walaupun misalnya trik sulapnya itu mengenai garpu dan sendok, tapi dia akan menginovasi, membuat improvisasi. Sendok ini diapain? Kalau dulunya ya misalnya dibengkokin gitu kan. Nah, sekarang mau diapain gitu, jangan dibengkokin lagi, misalnya dibuat sesuatu yang pertunjukan yang berbeda. Nah, begitu juga di dalam suatu hubungan juga gitu ya, butuh inovasi supaya tetap dia terasa alive, bersemangat, energetik.
magnetik di dalam. Oke, ada Knight of Swords, ada tindakan-tindakan impulsif. Di sini ada semacam driven ya, energi driven. Ini bagus sebenarnya untuk sosok anak-anak muda. Anak-anak muda itu kan energetik ya. Energinya ini yang membuat dia itu lihai di dalam mengerjakan segala sesuatu, atau bahkan untuk menggait seseorang untuk mendapatkan pasangan yang luar biasa. Ya, dia ini driven dalam artian dia mau yang serba cepat. Dia mau serba cepat, efisien. Dia nggak mau lama-lama. Kalau bisa cepat ngapain lama-lama gitu ya kan. Tapi cenderung dia berdekatan dengan risiko. Ada risikonya nih. Ya, risiko ini bisa menimbulkan kegagalan, penolakan, ataupun menimbulkan adanya konflik di dalam. Makanya kudu harus berhati-hati di dalam menggunakan energi yang driven. Di satu sisi ada plusnya. Plusnya itu dia itu powerful, dia pun memiliki kekuatan rasa percaya diri untuk mendapatkan sesuatu secara instan, cepat. Nah, dia ini sosok yang kalau mencari perhatian dari seseorang, dia bisa dengan cepat mendapat perhatian itu. Kalau dia ingin mendapatkan pasangan, bisa dapat cepat gitu. Cuman dia diiringi juga dengan risiko seperti yang saya katakan tadi. Ada Nine of Pentacles. Tuh, Nine of Pentacles-nya saya ngelihat ini sebagai sosok yang pekerja keras, yang dia ini merawat dirinya dengan penuh dengan affection. Ada beberapa di antara kamu dealing mungkin dengan energi Virgo, Capricorn, Taurus. Ya, energi ini sosok yang pekerja, telaten, dan dia ini nggak mudah jatuh hati, dan nggak mudah jatuh patah hati juga. Strong dia orangnya. Kalaupun dia terlihat mungkin lemah lembut, tapi di dalam dia ini kuat. Kalaupun mungkin dia terlihat rapuh, tapi dia di dalam pertahanan emosi dan mentalnya kuat. Oke, saya klarifikasikan untuk Eight of Wands ya. Beberapa di antara kamu juga ada yang dealing dengan energi Sagittarius, Aries, Leo. Entah kenapa ya, saya baca kartunya Gemini ini terasa gatal, semua gatal. Hidung saya gatal, punggung saya gatal, perut saya gatal. Oke. Eight of Wands. Ada Strange, ada The Emperor, ada juga The Lovers. Ada energi Leo mungkin yang mempengaruhi bentuk aktivitas kamu di sini, kegiatan-kegiatan kamu. Ada The Emperor dan juga The Lovers. Ya, ada orang-orang yang mencintai kamu, atau ini bisa jadi adalah pasangan kamu yang memberikan kontribusi semangat, menjadi penyemangat kamu di dalam bekerja. Semakin kuat cinta atau perhatian yang kamu dapatkan dari pasangan, maka kamu itu semakin bold. Bold itu semakin berjiwa teguh gitu ya, semakin berkomitmen terhadap target. Ya. Kalau kamu adalah kepala rumah tangga atau kamu single parent, bahkan single parent sekalipun ya, untuk orang yang kamu cintai, kamu akan berjuang. Kamu akan semakin berkomitmen dengan apa yang kamu ingin gapai. Ya, untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, kamu akan bekerja keras untuk memperoleh hatinya si dia, memperoleh perhatian cintanya si dia. Kamu akan menunjukkan prestasi di sana. Wow. Bagus banget ya. Jadi ini nggak melulu mengenai cinta-cintaan, tapi seperti ada juga pencapaian yang kamu ingin buktikan terhadap seseorang, dimana cinta itu harus dibuktikan lewat tindakan,
bukan dengan kata-kata saja, semacam gitu tuh di sini. Oke, untuk The Magician-nya ya, ada Four of Swords, The Fool, dan juga Two of Pentacles. Wow. Ya, semacam ada keraguan, kebimbangan di dalam diri sendiri. Awalnya kamu di sini bold. Ya, aku harus menunjukkan kalau aku itu benar-benar kompeten. Aku yang pantas, aku yang terbaik gitu ya kan. Aku harus jadi orang yang sukses. Aku harus menaklukkan dia dengan cara aku harus menunjukkan bahwa aku itu hebat, bisa. Tapi jauh di dalam hati kamu juga masih, aduh gimana ya, ketika udah dijalani gitu ya kan, aduh gimana ya, aku bisa apa enggak ya. Ya, cuman di sini ada The Fool, energi The Fool ini seperti let's see, jalannya aja dulu gitu ya kan. Ya kan aku nggak tahu, kalau aku nggak coba, ya aku harus coba dulu lah gitu ya kan. Nah dia di sini di satu sisi memiliki keberanian dan tertantang dia untuk maju, tapi di sisi lain dia ragu, dan ketika udah muncul keraguan itu dia jadi depresi, nggak bisa tidur, terus kepikiran gitu ke situ. Nah, saya ngerasa ya, pola tidur akan mempengaruhi emosi dan rasa percaya diri kamu. Nah, usahakan kamu memiliki ketepatan waktu di dalam beristirahat, istirahat yang cukup, karena itu akan mempengaruhi rasa percaya diri juga ya, rasa percaya diri baik itu di dalam bekerja ataupun di dalam mengelola emosi kamu. Karena untuk sesuatu hal yang membuat kamu percaya diri, sudah pasti akan mempengaruhi segala aspek. Misalnya, kalau kamu percaya diri nih, pekerjaan ini berhasil, tuntas ini semua, dan di asmara juga kamu puas. Ya karena di sini saya ngelihat seperti ada keterlibatan antara prestasi dan juga menaklukkan hati. Ada hubungan antara prestasi dengan asmara. Ya, ibarat nih aku mau menunjukkan prestasiku bahwa aku mampu, aku bisa, aku hebat. Ini tujuannya adalah untuk menarik menarik cinta. Jadi ada keterkaitan antara kesuksesan prestasi dengan cinta. Dan tentu saja ini akan mempengaruhi semuanya ya. Kalau misalnya emosi kamu nggak stabil, ini berdampak ke prestasi dan dampaknya itu jatuh ke asmara. Kalau prestasi kurang, maka untuk asmara pun pasti kamu akan kurang percaya diri. Oke, ada Knight of Swords. Untuk Knight of Swords-nya, ada the Star, the Sun, dan juga Three of Wands. Ya, ada sesuatu hal yang kamu nantikan, kamu tunggu-tunggu. Tetapi ada the Sun deh, seperti pernikahan. Ya, ini juga prestasi, reward, menaklukkan hati seseorang. Sepertinya kamu nggak mau lama-lama menunggu gitu. Nggak sabaran nih. Ada penantian tapi nggak sabar. Aku nggak mau lama-lama untuk melamar dia, untuk menyatakan cinta, untuk menikahi dia. Aku pengen cepat. Gimana caranya ya? Ya ada doa ya, ada harapan-harapan yang positif. Mungkin kendala kamu adalah di uang ya, keuangan, dana. Dan kamu, beberapa di antara kamu ada nih yang mungkin sampai lembur ya, banyak melakukan kegiatan-kegiatan, sangat aktif di dalam bekerja. Seperti ada keyakinan bahwa memang aku harus kerja ngumpulin uang nih supaya bisa nikah, supaya aku bisa mewujudkan impian aku. Bisa jadi ini bukan pernikahan, mengenai pernikahan yang ingin kamu wujudkan, tapi ada kecintaan terhadap sesuatu hal ya. Ada beberapa di antara kamu saya ngerasa memang belum fokus untuk hubungan yang serius, tapi kamu memiliki cita-cita tersendiri. Mungkin kamu pengen jalan-jalan, pengen bangun rumah, beli sesuatu, dan untuk mendapatkan sesuatu hal itu, kamu
banyak sekali terlibat dengan aktivitas yang kalau bisa aku ngerjain ini cepet-cepet ya. Kenapa enggak? Makin cepat aku mendapatkan peruntungan, maka akan cepat aku sampai di tujuan itu. Oke, untuk Nine of Pentacles. Ini energinya dari luar ya, atau seseorang yang dealing sama kamu, pasangan kamu, seseorang yang ingin kamu dapatkan, kamu yang menjadi target kamu. Namun tidak menutup kemungkinan juga ini bisa jadi energi kamu. Ten of Swords, ada The Hermit, dan juga Ace of Cups. Yep. Ada energi Virgo, Capricorn, Taurus, Scorpio, Cancer, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. Seperti udah berakhir. Ada semacam kekhawatiran. Putus. Khawatir berakhir, khawatir putus, nggak mau berakhir. Energi ini mungkin masih teringat-ingat sama kamu ya, Gemini. Atau bisa jadi ini kamu sendiri ya. Scorpio, Cancer, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Capricorn, Taurus. Dia ini lagi merenung sekarang, menyendiri. Tapi semakin dia renungi, dia semakin ada perasaan sama kamu. Semakin dia renungkan, semakin dia merasakan ada getaran-getaran di dalam hatinya. Semakin dia kehilangan kamu, semakin dia merasakan kehadiranmu di dalam hati dia gitu. Gimana sih ini konsepnya? Oke, Queen of Wands at the bottom of the day. Iya, Nine of Swords. Ya, seperti ada yang udah berakhir di sini. Kamu dengan seseorang. Dan entah kenapa saya ngerasa beberapa di antara kamu udah moving on ya. Beberapa di antara kamu udah moving on, udah lebih fokus terhadap karir, prestasi, menantikan seseorang yang baru. Tapi ada juga beberapa di antara kamu masih belum yakin untuk memulai hubungan yang baru. Kamu kadang masih ketarik dengan yang lama. Dan dia di sini semakin dia renungkan, semakin ada perasaan. Ada getaran-getaran di dalam hatinya. Oke. Saya buka spiritual guidance untuk Gemini ya. Kira-kira apa spiritual guidance kamu untuk Gemini? It's not just the path that matters, but also the imprints that I leave behind. Ya, bukan mengenai patternnya, bukan bentuknya, tapi mengenai cita rasa kenangan memori yang aku tinggalkan. Cie. Mungkin kamu di sini sedang ngejar-ngejar seseorang ya. Kamu ingin mendapatkan seseorang, kamu berharap dia adalah penantian kamu yang penantian kamu ini menjadi penantian yang terakhir. Dia adalah jodohku, ibarat seperti itu. Dan kamu berusaha menciptakan memori yang indah antara kamu dengan si dia. Kamu ingin meninggalkan jejak yang nggak bisa dia lupakan ya, bisa jadi begitu ya di sini. Karena ada semacam keyakinan untuk beberapa di antara kamu bahwa bukan masalah aku mendapatkan hatimu, tapi mengenai jejak yang aku tinggalkan. Semakin aku meninggalkan hal-hal baik di dalam kehidupan kamu, kamu akan semakin susah lupa sama aku. Semacam gitu tuh di sini. Makanya dia di sini semakin dia merenung, semakin tumbuh rasa itu. Ya, semakin ada getaran-getaran. Okay, you know problems are like a washing machine. We get really shaken and rattled, but in the end we come out much brighter and stronger. Iya. Untuk kamu yang ingin healing ya, membebaskan diri dari energi lama, kamu yang ragu akan kemampuan kamu, ragu yang ini ya, meragukan percaya diri kamu, ragu untuk mendapatkan hati seseorang. Nah, ini perlu sepertinya cuci dulu deh
hati dan pikirannya, ibarat seperti membersihkan diri pikiran ya, pikiran-pikiran yang meragukan tadi ya, dibersihin dulu. Kalau kita ragu itu ibarat kayak pakaian yang udah mulai kotor kena noda, itu segera dimasukin ke dalam mesin cuci, dibersihin. Nah kalau udah bersih kan bright, pikiran kan terang benderang, hati juga senang. Seperti itu untuk membersihkan pikiran-pikiran yang ragu, bimbang terhadap diri sendiri untuk mendapatkan seseorang atau sesuatu. Oke, demikian untuk game ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.